Hilliard. I got so much more. Are ya ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you! Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Newian Trisna Dewi dengan NIM 2203020077. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang literasi digital untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Literasi digital adalah kemampuan memahami, mengelola, dan menggunakan teknologi dengan baik agar bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Literasi digital bukan hanya mencakup pada kemampuan mencari dan membaca informasi dari media digital saja, tetapi literasi digital mengacu pada kemampuan untuk menggunakan teknologi digital secara efektif dan efisien. Di era digital saat ini, literasi digital menjadi lebih semakin penting karena memungkinkan individu untuk mengakses informasi, berkomunikasi, dan berpartisipasi dalam ekonomi digital. Literasi digital juga dapat membantu individu untuk mengembangkan keterampilan baru dan menemukan peluang kerja baru. Seperti yang kita tahu, membedakan literasi ekonomi digital dengan literasi digital adalah adanya unsur transaksi belanja dalam penggunaan teknologi digital. Semakin tinggi tingkat literasi ekonomi digitalnya, maka wilayah ini memiliki potensi ekonomi digital yang lebih besar. Literasi ekonomi digital menjadi salah satu kunci untuk mendorong optimalisasi potensi ekonomi digital. Sebab, dengan makin literasinya suatu masyarakat daerah tertentu, maka semakin meningkatnya pula kesadaran warga untuk memanfaatkan fitur dan fungsi layanan digital untuk mencapai optimalisasi potensi sektor ini. Literasi digital memiliki 4 prinsip dasar, yaitu 1. Pemahaman. Pemahaman artinya masyarakat memiliki kemampuan untuk memahami informasi yang diberikan oleh media, baik secara implisit atau eksplisit. Yang kedua, saling tergantung. Saling tergantung artinya antara media yang satu dengan lainnya saling tergantung dan terhubung. Media yang ada harus saling berdamping serta melengkapi satu sama lainnya. Yang ketiga, faktor sosial. Faktor sosial artinya saling berbagi pesan atau informasi kepada masyarakat, karena keberhasilan jangka panjang media ditentukan oleh berbagai serta penerima informasi. Dan yang keempat, kurasi. Kurasi artinya masyarakat memiliki kemampuan untuk mengakses, memahami, serta menyimpan informasi untuk dibaca di lain hari. Kurasi yang termasuk kemampuan bekerja sama untuk mencari, mengumpulkan, serta mengorganisasi informasi yang nilainya berguna. Untuk dapat memenuhi definisi ekonomi digital, pembaharuan maupun teknologi yang dikembangkan dalam dunia perdagangan perlu memenuhi beberapa unsur-unsur penting. Yang pertama, ada pengetahuan. Yang kedua, serba digital. Yang ketiga, serba virtual. Yang keempat, menjadi molekul kecil. Yang kelima, terintegrasi. Keenam, tanpa perantara. Ketujuh, menyatu. Kedelapan, penuh inovasi. Kesembilan, produsen sekaligus konsumen. Kesepuluh, serba seketika. 11, mendunia. 12, perpecahan. Istilah ekonomi digital tidak jauh dari pandangan masyarakat umum mengenai e-commerce. Toko-toko online seperti Tokopedia dan Bukalapak, besutan negeri sendiri ini pun tidak hanya terkenal di Indonesia tetapi juga di seantero Asia. Namun, perkembangan ekonomi digital di Indonesia tidak hanya berfokus pada industri e-commerce,
tetapi juga di bidang-bidang ekonomi lainnya, seperti agrikultur, perbankan, tata kota, sampai dengan transportasi. Bahkan, Kementerian Perdagangan menerangkan bahwa industri makanan dan minuman memiliki potensi ekonomi digital yang sangat besar. Sektor ini memerlukan bantuan ekonomi digital sebesar 3,669 triliun rupiah. Namun, pada tahun 2020 sendiri, pemenuhan hanya sebesar 18 triliun rupiah. Indonesia memiliki potensi ekonomi digital yang tinggi. Diperkirakan, perdagangan digital akan tumbuh sebanyak 33,2% dari tahun 2020 menjadi 337 triliun rupiah di tahun ini. Sementara, transaksi digital banking diproyeksikan meningkat sebesar 32 triliun rupiah atau tumbuh 19,1% pada tahun 2021. Selain itu, Google, Temasek dan Bain dan Company memproyeksikan bahwa nilai transaksi ekonomi digital Indonesia mencapai 127 miliar US dollar atau 1.700 triliun rupiah pada tahun 2025. Untuk itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga optimis bahwa Indonesia mampu memanfaatkan peluang tersebut. Hal ini memerlukan infrastruktur yang memadai dan partisipasi dari generasi milenial yang mewujudkannya. Di sini saya mengambil studi kasus yaitu peran Bank Indonesia dalam perekonomian digital. Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia atau disingkat dengan BSPI tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia menjadi panduan berisi kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia guna memandu peran industri sistem pembayaran dalam ekonomi dan perdagangan digital. Di dalam PSPI, terdapat 5 visi utama yang pelaksanaannya dilakukan oleh 5 kelompok kerja, termasuk open banking. Sistem pembayaran nilai besar dan infrastruktur pasar keuangan, sistem pembayaran retail, data di dalam PSPI terdapat 5 visi utama yang pelaksanaannya dilakukan oleh 5 kelompok kerja termasuk open banking. Sistem pembayaran nilai besar dan infrastruktur pasar keuangan, sistem pembayaran retail, data dan digitalisasi beserta dengan reformasi regulasi, perizinan, dan pengawasan. Menyebarluaskan penggunaan QRIS, reformasi regulasi standar nasional Open API pembayaran atau SNAP, dan juga BI Flash menjadi langkah dalam blueprint ini. Tak hanya itu, Bank Indonesia mengutus Satuan Tugas atau Satgas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah atau P2DD guna mendukung pertumbuhan digitalisasi transaksi di masyarakat luas. Tujuannya, peralihan penggunaan ke ekonomi digital akan membentuk inklusivitas keuangan, meningkatkan keuangan digital nasional, dan juga integrasi pandangan. Dalam terwujudnya BSPI akan menargetkan 23K developers dengan implementasi tahap dalam satu periode yaitu tahun 2019 sampai dengan tahun 2025 ini.